Bab 1845, orang bodoh juga bisa terlihat tinggi dan mulia. 3. Dunia ini adalah fantasi. Jantung Shen Yu mengalami guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Shen Yu memiliki kepribadian yang lembut dan santai, tetapi ia tetap memiliki idola yang sama dengan Qixia dan lainnya. Yaitu, dewa perang yang kekuatannya hanya berada di bawah dewa utama, dewa superior paling kuat yang dapat menyeret orang asing ke jurang kematian. Dapat dikatakan bahwa dia adalah idola abadi bagi banyak manusia. Shen Yu tidak pernah bermimpi bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk melihat dewa perang, apalagi memiliki jiwa dewa perang di tubuh putrinya. Idola, putri, otak Shen Yu yang kuat memiliki kemungkinan untuk hancur. Shen Yanxiao menatap penampilan ayahnya yang sangat bersemangat dan diam-diam menjulurkan lidahnya ke arah Wen Ya. Wen Ya menepuk bahu Shen Yu dan berkata dengan suara lembut, "Sebenarnya, ini hal yang baik. Dewa perang masih hidup, bukankah itu bagus karena kamu selalu mengaguminya?" Shen Yu mengangguk kaku. "Bagus, tentu saja bagus. Hanya saja dia belum sepenuhnya mencerna kenyataan tersebut. Dewa perang adalah dewa yang unggul dan patut dihormati oleh semua ras. Dia telah memenangkan hampir 10.000 tahun kedamaian bagi dunia ini. Jika ada kesempatan, Xiaoer kecil, tolong sampaikan terima kasihku yang sebesar-besarnya," kata Shen Yu dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Wen Ya menjadi sangat aneh. Shen Yanxiao menundukkan kepalanya dengan canggung dan menyentuh ujung hidungnya, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Tidak ada masalah untuk mengucapkan terima kasih padanya, tapi, "Ayah, apakah Anda tahu hubungan antara dewa perang itu dan putri Anda?" Mengapa kedengarannya begitu canggung bagi seorang calon ayah mertua untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya kepada calon menantu laki-lakinya? Shen Yu bingung dengan reaksi aneh istri dan putrinya. Dia menatap Wen Ya dengan bingung, dan ada sedikit rasa malu di wajahnya yang lembut dan cantik. "Yah, sebenarnya, aku belum selesai. Dewa perang memang bersama Xiaoer, tapi ada apa?" Shen Yu menatap penasaran ke arah istrinya yang ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Wen Ya menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tapi dia dan Xiaoer saling mencintai. Kamu, sebagai calon ayah mertuanya, kamu tidak perlu terlalu serius." Ledakan. Shen Yu benar-benar terkejut kali ini. Dia membuka mulutnya sedikit dan menatap Shen Yanxiao yang berdiri di satu sisi, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia curiga banget kalau dia berhalusinasi. Dewa perang dan Xiaoer kecil, menjalin hubungan. Otak Shen Yu benar-benar mati. Kata-kata, jatuh cinta, terus terngiang di benaknya. Shen Yu selalu tahu bahwa putrinya luar biasa. Dia juga sangat menyadari bahwa putrinya pasti akan menemukan pria yang layak untuknya di masa depan, tetapi dewa perang, ini, sungguh tak terbayangkan. Dia adalah idola seluruh umat manusia, tidak. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah idola utama semua ras. Bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada putrinya? Bukannya Shen Yu merasa Shen Yanxiao tidak cukup menonjol, tetapi berita ini terlalu mengejutkan. Shen Yu yang terkejut tertegun lama sebelum akhirnya sadar kembali. Dia memandang putrinya yang cantik dan sepertinya menyadari sesuatu. "Xiaoer kecil, kapan kau dan dewa perang?" Shen Yu tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Shen Yanxiao berkata, "Dahulu kala." Setelah mengatakan itu, wajahnya memerah. Dia tidak tahu kapan dia jatuh cinta pada Xiu, tetapi cinta terkadang datang sangat tiba-tiba. Bab 1846, orang bodoh juga bisa terlihat tinggi dan mulia. 4. Mungkin saat itu dia mendengar suara Xiu untuk pertama kalinya, mungkin saat itu dia lolos dari kesulitannya dengan bantuan Xiu untuk pertama kalinya, mungkin saat itu dia melihat wajah yang membuat dunia kehilangan warnanya untuk pertama kalinya, atau mungkin saat itu mereka melakukan kontak intim pertama mereka. Saat Shen Yanxiao menyadarinya, dia telah sepenuhnya jatuh cinta padanya, tetapi dia bersedia menerimanya. Ekspresi Shen Yu tiba-tiba menjadi serius. "Xiaoer kecil, berapa umurmu tahun ini?" Shen Yanxiao tercengang. 15. Dengan kata lain, kamu dan dewa perang, saat kamu masih gadis kecil, Shen Yu ingin menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Putrinya masih gadis kecil waktu itu. Apakah benar-benar tidak apa-apa untuk jatuh cinta di usia muda? Bagi setiap ayah, laki-laki yang menculik anak perempuannya harus diadili secara ketat, sekalipun dia adalah idolanya. Ini adalah naluri seorang ayah untuk melindungi putrinya. Garis miring, Shen Yanxiao tercengang.
Dia tidak menyangka Shen Yu akan memikirkan hal ini. Kamu masih sangat muda. Apakah kamu benar-benar yakin dengan perasaanmu? Shen Yu menatap Shen Yanxiao. Tidak peduli seberapa kuat Shen Yanxiao, dia tetaplah seorang gadis kecil di lubuk hatinya. Dewa perang sangat kuat dan jujur, tetapi mungkinkah putrinya memiliki kesan yang baik tentang dewa perang karena kekaguman sesaat? Shen Yu tidak yakin. Jika Shen Yanxiao mengetahui pikiran Shen Yu, dia tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tubuhnya memang berusia 15 tahun, tetapi dia sudah dewasa sebelum dia bertransmigrasi. Jiwanya adalah jiwa seorang wanita dewasa. Saya yakin, kata Shen Yanxiao dengan tegas. Shen Yu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi kabut abu-abu meluap dari dada Shen Yanxiao. Kabut abu-abu itu berangsur-angsur mengembun menjadi seorang pria tinggi dan tegak di depan Shen Yu, dan mata emasnya tidak menunjukkan emosi apapun. Saat Xiu muncul, seluruh sarang diselimuti oleh penghalang besar. Semua orang di sarang merasakan kekuatan yang sangat kuat. "Halo, saya di Xiu, teman putri Anda," kata pria tampan dan luar biasa itu, dengan wajah sedingin es, dengan ringan. Kata-katanya yang tampaknya dingin mengandung rasa hormat dan ketulusan terbesar Xiu. Xiu menunjukkan rasa hormat yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada ayah Shen Yanxiao. Kau, Shen Yu menatap Xiu yang seperti dewa itu dengan tak percaya, dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Kekuatan Xiu begitu jelas sehingga tidak seorang pun bisa mengabaikannya. Momentum dewa superior terkuat sama sekali tidak sebanding. Meskipun Xiu dapat menahan momentumnya sendiri, aura dominan alami seorang raja masih terlihat jelas. "Xiu, kenapa kamu keluar?" Shen Yanxiao menatap Xiu dengan heran. Dia tidak menyangka Xiu akan muncul saat ini. Xiu menundukkan matanya dan menatap Shen Yanxiao yang gugup. Gadis kecil yang tidak pernah takut akan bahaya ini tampak sedikit gugup saat menghadapi orang tuanya. Xiu dapat merasakan bahwa Shen Yanxiao sangat dekat dengan orang tuanya. Hatinya mendambakan restu dari Shen Yu dan Wen Ya. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin Xiu membiarkan Shen Yanxiao menghadapi semua ini sendirian? Oleh karena itu, dia muncul. "Aku ingin berbicara langsung dengan ayahmu agar dia bisa mempercayaiku untuk menjaga putrinya," kata Xiu perlahan. Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala Shen Yanxiao agar dia tidak khawatir. Bab 1847, orang bodoh juga bisa terlihat tinggi dan mulia. 5. Suasana hati Shen Yu sangat rumit. Di satu sisi, dia gembira dan bersemangat menghadapi idolanya, di sisi lain, dia tidak yakin tentang dewa tertentu yang telah menculik putri kecilnya. "Ahem, apakah lebih baik bagi kita untuk berbicara secara pribadi?" tanya Shen Yu dengan sopan. Jika pihak lain bukan dewa perang tetapi orang lain, dia akan menghajar mereka. Namun, di hadapan idolanya, Shen Yu tidak bisa menunjukkan sedikit pun rasa jijik dan permusuhan. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. "Baiklah," Xiu mengangguk. Shen Yu dan Xiu pergi ke sisi lain sarang untuk berbicara. Shen Yanxiao ingin mendengar detail pembicaraan mereka. Namun, dia secara tragis menemukan bahwa Xiu telah memperkuat penghalang lain di sekelilingnya dan Shen Yu. Tidak mungkin bagi Shen Yanxiao untuk mendengar apapun bahkan jika dia kelelahan sampai mati. Apakah mereka baik-baik saja? Long Xi akhirnya sadar kembali. Pikirannya masih dipenuhi dengan aura Xiu yang mengagumkan. "Seharusnya baik-baik saja," kata Wen Ya dengan ragu. "Tenang saja, Tuan Xiu tidak akan pernah menyerang calon ayah mertuanya. Bahkan jika ayah guru menyerangnya, dia tidak akan mampu mengalahkan Tuan Xiu." Burung vermilion menyilangkan lengannya dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dia sama sekali tidak khawatir. Shen Yanxiao melirik Vermilion Bird dan berkata, "Bisakah kamu memikirkan sesuatu yang lebih baik? Mengapa mereka harus bertarung? Xiu dan ayahnya tidak terlihat seperti orang yang suka berperang. Kurasa aku sudah memikirkannya. Aku belum memikirkan tentang kau dan Tuan Xiu yang tidak dikenali oleh ayah lalu kawin lari bergandengan tangan dan sebagainya." Imajinasi Vermilion Bird menjadi liar. Shen Yanxiao terdiam. Dari mana datangnya pikiran aneh di benak Vermilion Bird? Yang Si duduk diam di satu sisi dengan naga emas kecil di tangannya. Saat ini, dia ingin menulis surat untuk memberitahu rekan-rekan pantomnya yang tersebar di berbagai benua bahwa pilihan mereka saat itu benar-benar tepat. Seperti yang diharapkan, menculik gadis-gadis kecil dan semacamnya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Terlebih lagi,
Shen Yanxiao memiliki sepasang orang tua yang biadab. Jika Xiu digantikan oleh anggota Pantom lainnya hari ini, Yang Xi merasa bahwa mereka mungkin tidak dapat melihat matahari besok. Tuan Xiu memang seorang pria. Beberapa saat kemudian, Shen Yu dan Xiu akhirnya mengakhiri pembicaraan mereka. Keduanya tampaknya telah mencapai kesepakatan, dan wajah Shen Yu telah kembali seperti senyum percaya dirinya yang biasa. Shen Yanxiao merasa gelisah saat melihat ayahnya. Aku akan menitipkan Xiaoer kecil kepadamu di masa depan. Aku harap kamu mengingat janjimu hari ini. Shen Yu kembali ke sisi istrinya. Meskipun mulutnya terdengar seperti peringatan, matanya yang tersenyum dipenuhi dengan kepuasan dan berkah. Baiklah, Xiu mengangguk dan memeluk Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menatap Shen Yu dan kemudian menatap Xiu. Dia penasaran dengan apa yang mereka katakan. Xiu tidak pandai berkata-kata. Bagaimana dia meyakinkan ayahnya? Pikiran Shen Yanxiao dipenuhi dengan pertanyaan. Sayangnya, Shen Yu dan Xiu tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang percakapan mereka sebelumnya. Mereka telah mengganti topik pembicaraan dengan sempurna. Hei, Xiaoer kecil, kau bilang kau menemukan jiwa dewa superior lainnya. Siapa dia? Shen Yu tersenyum saat melihat adegan Shen Yanxiao dan Xiu bertarung berdampingan. Semakin dia melihatnya, semakin puas dia. Di mana lagi dia bisa menemukan menantu yang begitu sempurna? Dengan dia yang melindungi putrinya, siapa yang bisa menyakiti Shen Yanxiao? Bab 1848, orang bodoh juga bisa terlihat tinggi dan mulia. 6. Shen Yanxiao berkata, dewa superior itu tidak ada hubungannya dengan kita manusia, tapi... Shen Yanxiao memandang Long Xi dan naga emas kecil itu. Bagi para naga, dia adalah satu-satunya dewa mereka. Begitu Shen Yanxiao mengatakan ini, hampir semua orang menebak identitas dewa unggul itu. Satu-satunya dewa ras naga, bukankah itu dewa naga? Tebakan ini muncul di benak semua orang. Naga emas kecil itu masih muda dan tidak menyadari betapa pentingnya masalah ini. Di sisi lain, mata Long Xi menjadi sangat panas. Apakah kau berbicara tentang dewaku? Dewa naga, Long Xi melangkah maju dengan cepat dan menatap Shen Yanxiao dengan penuh semangat. Shen Yanxiao mengangguk. Melihat reaksi Long Xi yang bersemangat, Shen Yanxiao merasa agak tidak berdaya. Dia percaya bahwa dalam benak setiap naga, dewa naga itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Namun, sebagai seseorang yang secara pribadi telah menyaksikan kekonyolan dewa naga, Shen Yanxiao khawatir bahwa kemunculan dewa naga akan benar-benar mengecewakan Long Xi. Dia ingin mengatakan bahwa dewa yang lebih unggul dalam keluarganya sama sekali berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia sama sekali tidak mulia. Dia hanya seorang badut yang suka menggambar lukisan abstrak. Namun, Shen Yanxiao tidak berani mengatakan itu. Dia takut naga-naga itu akan mencekiknya sampai mati. Di mana dewa saya? Tanya Long Xi penuh semangat. Shen Yanxiao ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan dekrit Raja Naga dari sakunya. Sesaat kemudian, kabut menyebar dari dekrit Raja Naga dan berangsur-angsur mengembun menjadi tubuh fisik di depan Long Xi. Dewa naga yang tinggi tiba-tiba muncul di hadapan rakyatnya. Wajahnya yang tampan memancarkan kewibawaan yang luar biasa, dan mata emasnya setenang air. Ya Tuhan, Long Xi hampir langsung menangis. Dia gemetar dan berlutut dengan satu kaki, menyambut kehadiran Dewa Naga dengan cara yang paling saleh. Bangun, suara Dewa Naga terdengar berat dan kuat. Long Xi berdiri sambil gemetar, dan air mata terus mengalir dari sudut matanya. Ya Tuhan, tolong selamatkan ras kami. Dengan invasi ras undead dan pemberontakan Long Yan, kami tidak punya jalan keluar. Long Xi terisak saat berbicara. Inilah dewa abadi dalam pikiran mereka. Meskipun Dewa Naga telah tewas di medan perang, posisinya di hati para naga tidak dapat digoyahkan. Aku tahu semua ini. Aku akan mengusir mayat hidup yang kotor itu, kalau tidak orang-orang tercela itu akan menodai benua kita. Dewa Naga berjanji dengan tegas. Dia adalah dewa ras naga. Selama dia ada di sini, dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi wilayah ras naga. Long Xi berteriak keras. Naga emas kecil yang selama ini terdiam, tampaknya juga merasakan aura dewa naga. Ia melepaskan diri dari pelukan Yang Xi dan berjalan goyah ke sisi dewa naga. Ia meniru postur Long Xi sebelumnya dan berlutut di depan dewa naga. Dewa naga menatap makhluk kecil di depannya. Dia, yang sudah memiliki fisik seorang dewa, melihat keanehan pada tubuh naga emas kecil itu sekilas.
Apa yang menghambat pertumbuhan anak ini? Itu energi iblis. Ibu Doudou pernah berpartisipasi dalam perang antara dewa dan iblis, tetapi dia terluka dalam perang itu, dan energi iblis yang tersisa di tubuhnya dipindahkan ke Doudou ketika dia melahirkannya, kata Shen Yanxiao dengan sungguh-sungguh. Dia harus mengakui bahwa saat ini, Dewa Naga benar-benar berbeda dari yang dia lihat di aula Istana Naga. Ini seharusnya menjadi sikap yang tepat dari dewa yang lebih unggul, kuat dan bermartabat. Diakah yang membutuhkan transfusi darah? Tanya Dewa Naga. Ya, Dewa Naga mengangguk. Kau tidak berbohong padaku. Dia memang punya potensi besar. Bab 1849, orang bodoh juga bisa terlihat tinggi dan mulia 7. Naga emas kecil itu menatap Dewa Naga, matanya penuh dengan ketidakberdayaan. Dewa Naga menyunggingkan senyum cerah lalu membungkuk untuk mengambil naga emas kecil itu. Anak kecil, menurutku kamu cukup hebat. Apakah kamu yakin bisa memikul beban benua naga tersembunyi di masa depan? Dewa Naga bertanya sambil tersenyum. Naga emas kecil itu mengangguk dengan mantap. Dewa Naga tersenyum puas. Xiaoer kecil, di mana kau menemukan Dewa Naga? Shen Yu benar-benar merasa bahwa keberuntungan putrinya sangat luar biasa. Yang satu adalah Dewa Perang, dan yang lainnya adalah Dewa Naga. Ini adalah dewa-dewa superior yang menurut orang lain telah mati selama hampir 10.000 tahun, tetapi Shen Yanxiao telah menemukan dua dewa sendirian. Shen Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dewa-dewa superior lainnya masih hidup. Dekrit Raja Naga. Jiwa Dewa Naga ada di dalam Dekrit Raja Naga. Ketika aku meraih Dekrit Raja Naga, aku tidak sengaja membangunkannya. Berbicara tentang ini, Shen Yanxiao meneteskan air mata pahit. Awalnya, dia sangat takut dengan Dewa Naga ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Dewa Naga yang tampak sangat ganas ini akan menjadi bahan tertawaan di depan Xiu? Untungnya, penampilannya di hadapan para naga sangat normal, sangat sesuai dengan identitasnya sebagai Dewa Naga. Ternyata orang yang konyol juga bisa jadi orang mulia. Lalu bagaimana keadaan Dewa Naga saat ini? Shen Yu agak penasaran. Sebelumnya, dalam percakapan pribadinya dengan Xiu, dia sudah tahu bahwa tubuh Xiu telah hilang sementara dan hanya bisa tinggal di tubuh Shen Yanxiao sebagai jiwa. Mirip dengan Xiu, tetapi jiwa Dewa Naga lebih lengkap. Shen Yanxiao telah memperhatikan sebelumnya bahwa pada dasarnya tidak sulit bagi Dewa Naga untuk berubah menjadi tubuh fisik. Dapat dikatakan bahwa jiwa Dewa Naga sangat lengkap, tetapi berbeda halnya dengan Xiu. Setelah Xiu melahap jiwa setan, ia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan dalam proses tanpa akhir untuk melemahkan jiwa pihak lain. Selain itu, para penyihir itu melakukan eksperimen integrasi rasial dengan Xiu, yang juga menyebabkan trauma hebat pada jiwa Xiu. Hal ini menyebabkan Xiu tertidur lelap pada awalnya. Baru kemudian dia bisa berbicara dan berwujud bebas. Memikirkan hal ini, Shen Yanxiao mengepalkan tangannya erat-erat. Para penyihir itu tidak bisa dimaafkan. Merasakan gejolak emosi Shen Yanxiao, Xiu memberinya tatapan menenangkan. Apa yang telah dialaminya dan apa yang telah ditemuinya tidaklah penting baginya. Tanpa eksperimen jahat itu, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Shen Yanxiao. Itu adalah berkah tersembunyi. Lalu, bisakah Dewa Naga dibangkitkan? Tubuhnya tampaknya telah hancur ketika dia bertarung melawan setan, kata Shen Yu. Shen Yanxiao menatap ayahnya sambil tersenyum. Tidak masalah, Dewa Naga bukanlah dewa yang lahir alami. Dia dipilih oleh dewa tertinggi dari ras naga. Sebelum dia naik ke kuil dewa, dia mengawetkan tubuh fananya. Kali ini, aku juga membawa tubuh fananya, siap menggunakannya untuk mentransfer darah ke Doudou. Harus dikatakan bahwa keberuntungan makhluk konyol ini begitu baik sehingga pohon willow yang tidak sengaja akan berubah menjadi bayangan. Sungguh, naga yang bodoh diberkati dengan keberuntungan. Shen Yu mengangguk. Dengan dia di sini, krisis ras naga tidak akan sulit diatasi. Selain itu, dengan tambahan dewa superior lainnya, kita akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk melawan ras iblis di masa depan. Aku hanya tidak tahu apakah dewa superior lainnya akan seperti Dewa Naga. Jika mereka dapat membangkitkan semua dewa superior yang mati, mereka tidak akan lagi takut berperang melawan ras iblis. Xiu menggelengkan kepalanya ringan. Masalah tentang Dewa Naga adalah suatu kebetulan. Sejauh yang aku tahu, jiwa para dewa superior lainnya telah dihancurkan oleh setan. Bab 1850, orang bodoh juga bisa terlihat tinggi dan mulia 8.
Dewa Naga mendengar pembicaraan antara Shen Yu dan Xiu. Ia menyuruh naga emas kecil itu duduk di bahunya dan menghampirinya. Tidak sulit bagi para dewa untuk dibangkitkan. Selama mereka memiliki jiwa, mereka dapat pergi ke kuil terakhir untuk memperbaiki diri. Namun, kekuatan penghancur jiwa setan terlalu mengerikan. Justru karena ini, hampir semua dewa tingkat tinggi yang dibunuh oleh dewa iblis jiwanya tersebar. Sebagai dewa tingkat tinggi, Dewa Naga masih tahu tentang para dewa. Perkataan Dewa Naga membuat mata Shen Yanxiao berbinar. Jika kamu memiliki jiwa, kamu dapat pergi ke kuil terakhir untuk memperbaiki tubuhmu. Kalau begitu, bukankah Xiu juga bisa? Shen Yanxiao bersemangat. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Jalan untuk menemukan tubuh Xiu sangat panjang, jadi akan luar biasa jika dia bisa langsung bangkit kembali dengan tubuh Xiu. Mengapa kamu tidak menyebutkan ini sebelumnya? Shen Yanxiao menatap Xiu. Tidak mungkin bagi Xiu untuk tidak mengetahui sesuatu yang bahkan Dewa Naga pun tahu. Dengan kondisi jiwaku saat ini, mustahil untuk membuka jalan menuju alam dewa, kata Xiu enteng. Bagaimana jika Dewa Naga dibangkitkan, bisakah dia membuka jalan masuk? Mata Shen Yanxiao berbinar. Xiu berada dalam kondisi jiwa, jadi jika Dewa Naga dibangkitkan sepenuhnya, bisakah dia juga membuka jalan masuk ke alam dewa? Dengan cara ini, bahkan jika tubuh asli Xiu tidak dapat ditemukan, ia masih dapat dibangkitkan. Secara teori, ya, Xiu mengangguk. Dewa Naga, apa yang kau butuhkan untuk membangkitkannya? Kami akan segera melakukannya. Setelah menemukan harapan, Shen Yanxiao seperti disuntik dengan darah ayam. Pikiran untuk menghidupkan kembali Xiu secepat mungkin hampir membuatnya tercekik. Dewa Naga memandang Xiu dan kemudian Shen Yanxiao. Tidak sulit bagiku untuk dibangkitkan. Aku hanya perlu menemukan beberapa naga emas bersayap 8. Namun, ada satu hal yang mungkin tidak dijelaskan Asura kepadamu. Jika aku dibangkitkan di kuil terakhir, itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun. Dan saat itulah jiwaku menjadi lengkap. Kurasa jiwa Asura tidak dalam keadaan lengkap. Jika dia pergi langsung ke kuil terakhir untuk bangkit, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa ribu tahun, atau lebih lama lagi, bahkan mungkin memakan waktu puluhan ribu tahun. Kau yakin, puluhan ribu tahun? Shen Yanxiao benar-benar tercengang. Butuh waktu lama bagi dewa untuk dibangkitkan, itulah sebabnya kemampuan dewa untuk membiarkan generasi berikutnya sangat buruk. Dewa Naga mengangkat bahunya. Jika mereka dapat dibangkitkan dalam hitungan menit, maka ras dewa akan menjadi tak terkalahkan. Tidak perlu bertarung sampai mati dengan setan dalam perang antara dewa dan iblis. Setelah kedua belah pihak menderita kerugian besar, mereka dapat segera bergegas ke kuil terakhir untuk memperbaiki diri dan menjadi sekuat dan semarak seperti sebelumnya. Sayangnya, segala sesuatunya tidak sesempurna itu. Bahu Shen Yanxiao langsung ambruk. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Xiu untuk dibangkitkan di kuil terakhir. Belum lagi puluhan ribu tahun, bahkan jika itu ribuan tahun, Shen Yanxiao tidak tahu apakah dia bisa hidup sampai saat itu. Meskipun Xiu pernah berkata bahwa dia bisa membiarkannya hidup selamanya, tidak ada yang tahu apakah sesuatu akan terjadi dalam puluhan ribu tahun. Terlebih lagi, invasi ras iblis sudah dekat. Apakah dia bisa selamat dari ujian itu masih belum diketahui. Aku tidak akan bangkit di kuil terakhir. Xiu memeluk Shen Yanxiao erat-erat. Dia tidak ingin Shen Yanxiao berada dalam bahaya sendirian. Shen Yanxiao mendongak ke arah Xiu, matanya penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan. Dia sudah tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, jadi dia tidak pernah menyebutkannya. Setelah memulihkan tubuhku, aku dapat dibangkitkan dalam waktu singkat. Kuil terakhir, aku tidak pernah memikirkannya. Puluhan ribu tahun perpisahan adalah sesuatu yang tidak terbayangkan baginya. Dia juga tidak mau pergi. Bab 1851, Kebangkitan Dewa Naga 1. Keputusan Xiu tegas. Shen Yanxiao menggigit bibirnya. Dia sangat tersentuh. Lalu, jika dewa itu rusak, bisakah diperbaiki? Shen Yanxiao teringat Shen Xiu. Jika kuil terakhir dapat memperbaiki luka para dewa, bisakah Shen Xiu memasuki kuil terakhir yang akan diperbaiki? Keilahian yang rusak, sepertinya mungkin. Dewa Naga memikirkannya. Hanya dewa sejati yang bisa membuka jalan menuju alam dewa. Untuk menutup pintu masuk ke ras iblis, Shen Xiu menghabiskan keilahiannya dan menjadi setengah dewa. Dia tidak bisa membuka jalan menuju alam dewa, jadi dia tetap tinggal di benua cemerlang.
Apakah itu akan memakan waktu lama? Dewa Naga menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu banyak tentang ini. Sebaiknya kau bertanya pada Asura. Dia hanyalah dewa superior biasa yang tidak pernah dipulihkan di kuil terakhir, sementara Xiu adalah dewa perang. Dia seharusnya tahu lebih banyak tentang ini daripada dirinya. Shen Yanxiao menatap Xiu sepertinya tahu apa yang dipikirkannya. Situasi Dewa Cahaya tidak akan lama. Namun, meskipun bukan untuk memperbaiki tubuhku, setelah kebangkitan Dewa Naga, aku masih ingin pergi ke kuil terakhir. Kata Xiu ringan, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Shen Yanxiao. Untuk mendapatkan sesuatu, Xiu sedang berpikir keras. Tunggu, maksudmu Dewa Cahaya? Pria berdada hitam dan licik itu masih di sini. Semakin Dewa Naga mendengarkan, semakin ia merasa ada yang salah. Bukankah Dewa Cahaya itu bajingan yang menipunya untuk melawan Dewa Perang saat itu? Shen Yanxiao menoleh tanpa suara, lalu menatap Dewa Naga dengan mata menyipit. Pria berdada hitam dan licik yang kamu sebutkan adalah saudaraku. Tiba-tiba, Dewa Naga merasakan tatapan mata buas dari seorang guru besar di sekitar Shen Yanxiao. Astaga, bagaimana Dewa Cahaya bisa menjadi saudara ipar Dewa Perang? Ini tidak masuk akal. Dewa Naga telah dikalahkan oleh dua dewa superior di alam dewa. Yang satu adalah Dewa Perang, dan yang lainnya adalah Dewa Cahaya. Kalau dipikir-pikir lagi, betapa menderitanya dia selama bertahun-tahun karena dipukuli oleh Dewa Perang, bukankah itu semua karena tipu daya Dewa Cahaya? Dia tidak bisa mengalahkan Dewa Perang, tapi Dewa Cahaya, Dewa Naga diam-diam menatap mata buas dari seorang guru besar tertentu dan langsung merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa membalas dendam dalam hidup ini. Dewa Cahaya adalah saudaramu. Shen Yu, yang akhirnya menerima bahwa dia memiliki menantu Dewa Perang, terkejut lagi. Dia ingat dengan jelas bahwa dia dan Wen Ya hanya memiliki seorang putri, Shen Yanxiao. Apa maksud Dewa Cahaya ini? Ahem, ayah, ini yang terjadi. Shen Yanxiao menahan pandangannya dan menceritakan kembali fakta bahwa Shen Xiu telah menyelamatkannya dan melindunginya. Shen Yu ketakutan saat mendengar itu. Jika bukan karena pertolongan Shen Xiu yang tepat waktu, putrinya pasti sudah meninggal. Untuk menghentikan serangan ras iblis, saudara Xiu menggunakan keilahiannya untuk menutup jalur menuju dunia bawah. Saya pikir akan lebih baik jika dia bisa memulihkan keilahiannya. Dia berutang terlalu banyak pada Shen Xiu. Shen Xiu bukan hanya penyelamatnya, tetapi juga santo pelindungnya sejak kecil hingga dewasa. Tanpa Shen Xiu, sebelum Shen Yanxiao bereinkarnasi, dia takut tubuh ini sudah kembali ke cakrawala dan tidak akan menunggunya bereinkarnasi. Jika ada kesempatan, aku harus berterima kasih kepada Dewa Cahaya. Shen Yu sangat berterima kasih kepada Shen Xiu. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada dewa yang lebih tinggi karena telah melindungi putrinya seperti ini. Namun, melihat pengalaman Shen Yanxiao, itu hanyalah sebuah legenda. Bab 1852, Kebangkitan Dewa Naga 2. Dewa Cahaya selalu menjaganya. Dewa Perang telah menjadi pendamping jiwanya, dan sekarang Dewa Naga telah muncul. Shen Yu memandang ke kejauhan dan bertanya-tanya betapa takdirnya putrinya bersama ras dewa. Xiu tidak ingin dibangkitkan di kuil terakhir, tetapi Shen Xiu dapat menggunakan kuil terakhir untuk memulihkan keilahiannya. Jadi hal yang paling mendesak sekarang adalah membangkitkan Dewa Naga dengan cepat. Dewa Naga, berapa banyak naga emas bersayap 8 yang kau butuhkan? Kebangkitan Dewa Naga tidak hanya dapat membuka jalan menuju alam dewa, tetapi juga dapat menyelamatkan benua naga tersembunyi. 12. Jawab Dewa Naga. Longxi berpikir sejenak dan berkata, ada cukup banyak naga emas bersayap 8 di sini, tapi aku masih membutuhkan dewaku untuk maju. Aku, secara pribadi, Dewa Naga sedikit mengernyit. Mengapa dia harus datang sendiri untuk ritual kebangkitan? Bukankah naga emas bersayap 8 seharusnya bekerja sama untuk melengkapi susunan kebangkitan sebelum dia muncul kembali? Dia saat ini dalam keadaan jiwa sehingga akan kehilangan poin jika dia melompat keluar. Tidak peduli seberapa konyolnya Dewa Naga di hadapan umum, ia tetap harus menjaga citra mulianya di hadapan para naga. Longxi ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Wajahnya penuh dengan perlawanan. Garis miring. Bagaimana dia bisa mengatakan kepada dewa mereka bahwa ras naga saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya? Shen Yanxiao melihat rasa malu Longxi dan melangkah maju.
Apakah kau ingat apa yang kukatakan padamu di aula Istana Naga? Para naga di utara sedang dalam keadaan terpecah belah. Jika kau tidak muncul secara langsung, mereka tidak akan percaya pada kata-kata Longxi. Sedangkan kita manusia, mereka pasti tidak akan percaya pada kita. Dewa Naga mengerutkan kening, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Kelompok bajingan itu, mereka benar-benar mempermalukan ras naga kita. Mereka dipukuli oleh sekelompok mayat hidup dan seorang pengkhianat dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Mereka bahkan berani mengatakan bahwa mereka adalah naga. Ketika aku dibangkitkan, aku pasti akan menghajar para idiot tak bertulang ini. Memalukan, itu benar-benar penghinaan yang luar biasa. Sebagai ras yang berada di urutan kedua setelah ras dewa dan ras iblis, mereka benar-benar jatuh ke dalam keadaan seperti itu hari ini. Sejujurnya itu sangat memalukan. Tolong minta dewa saya untuk maju dan menegakkan keadilan. Longxi tiba-tiba berlutut di hadapan Dewa Naga. Dewa Naga menarik napas dalam-dalam. Pergi dan tangkap aku sekelompok orang tidak berguna itu. Aku tidak peduli nama apa yang kau gunakan, tapi aku ingin melihat apakah kelompok orang tidak berguna ini masih berani bersikap tidak berguna di hadapanku. Paru-paru Dewa Naga hampir meledak karena marah. Memikirkan bagaimana dia, Dewa Naga, hanya kalah dari dewa perang di alam dewa, mengalahkan dewa-dewa superior lainnya satu persatu, tetapi naga-naga di benua naga tersembunyi hanya sebatas ini. Mereka sangat malu-malu ketika mereka bertemu dengan ras mayat hidup. Dewa Naga benar-benar ingin mencekik para idiot ini hidup-hidup. Longxi menerima perintah. Setelah Longxi menerima perintah dari Dewa Naga, dia segera meninggalkan sarang dan mencoba menipu para naga itu agar datang. Naga emas kecil itu duduk di bahu Dewa Naga dengan ekspresi bingung. Jangan bersikap tidak berguna seperti sampah itu. Kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati di masa depan, kata Dewa Naga kepada naga emas kecil di bahunya. Naga emas kecil itu berkedip dan mengangguk patuh. Dengan berita terbaru yang mereka dengar dari para mayat hidup, Longxi mengundang semua naga emas bersayap 8 di utara ke sarangnya. Puluhan naga emas bersayap 8 duduk di kursi dengan arogansi dan tidak sabar. Longxi, kau bilang kau menangkap mayat hidup tingkat tinggi. Di mana mayat hidup itu? Seekor naga emas bersayap 8 melihat sekeliling tetapi tidak menemukan mayat hidup yang disebutkan Longxi. Bab 1853, Kebangkitan Dewa Naga 3. Tunggu sebentar, kata Longxi dengan ekspresi tenang. Naga emas bersayap 8 itu jelas tidak punya kesabaran untuk menunggu. Kalau bukan karena informasi tentang mayat hidup yang diberikan Longxi sebelumnya, mereka tidak akan mau repot-repot dengan orang yang berkolusi dengan manusia ini. Tidak perlu bertele-tele, cepat serahkan mayat hidup itu kepada kami. Naga perak sepertimu tidak berhak ikut campur dalam hal semacam ini, kata naga emas bersayap 8 dengan arogan. Longxi menarik napas dalam-dalam dan tidak berdebat dengan pihak lain. Dia menunggu Dewa Naga muncul, jadi dia hanya bisa duduk di tempat dan berhadapan dengan naga emas bersayap 8. Longxi, apa yang kau buang-buang waktu? Melihat Longxi tidak bergerak untuk waktu yang lama, beberapa naga emas bersayap 8 jelas menjadi tidak sabar. Hubungan mereka dengan Longxi tidak pernah baik. Ngomong-ngomong, di mana beberapa manusia yang kau bawa? Kenapa aku belum melihat mereka? Jangan bilang kau akhirnya sadar dan mengusir mereka. Ketika mereka tidak melihat Shen Yu dan yang lainnya di sarang, naga emas bersayap 8 itu mengira bahwa Longxi akhirnya tercerahkan. Kau seharusnya mengusir manusia-manusia itu sejak lama. Bagaimana mungkin kami para naga bisa berhubungan dengan ras yang hina seperti itu? Itu adalah aib bagi martabat ras naga kami. Longxi mengerutkan kening dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Tepat saat naga emas bersayap 8 itu asyik mengobrol santai, sesosok tubuh diam-diam muncul di sisi lain sarang. Kau benar-benar menjanjikan. Kau tidak memiliki kemampuan untuk melawan ras undead, tetapi kau berani berdebat dengan saudara-saudaramu. Sebuah suara berat bercampur dengan sedikit amarah terdengar di sarang itu. Suara yang tiba-tiba itu membuat kelompok naga emas bersayap 8 itu gemetar. Mereka segera berdiri dan menjadi waspada. Mereka serentak melihat ke sumber suara. Yang terlihat hanyalah sosok tinggi yang wajahnya tertutup bayangan. Siapa itu? Menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekormu. Beraninya kau mengkritik ras naga kami. Longxi, siapa orang ini? Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Longxi tiba-tiba berdiri dan melangkah maju. Di bawah tatapan heran naga emas bersayap 8,
dia berlutut di hadapan sosok dalam bayangan dan berkata dengan pengabdian yang tak tertandingi, "Ya Tuhan, redakan amarahmu." "Ya Tuhan," semua naga emas bersayap 8 terkejut dengan kata-kata Longxi. Dalam ras naga mereka, satu-satunya yang bisa disebut dewaku adalah Dewa Naga. Namun Dewa Naga telah gugur dalam perang itu. "Longxi, kau gila." Naga emas bersayap 8 itu tidak pernah menyangka bahwa Dewa Naga masih hidup. Mereka terkejut karena Longxi akan menyebut orang lain sebagai dewanya. Longxi diam-diam menundukkan kepalanya dan tidak menjelaskan lebih lanjut. "Kurasa kalianlah yang sudah gila." Suara berat itu mengandung jejak kemarahan saat sosok itu perlahan berjalan keluar dari bayang-bayang. Sepasang mata emasnya membuat semua naga emas bersayap 8 di sarang itu terkesiap. Mata emasnya dan kekuatan naganya yang kuat hampir seketika membuat naga emas di sarang merasakan aura kuat yang menutupi langit dan bumi. Perasaan yang familiar itu membuat mereka gemetar tak terkendali. Ketika naga emas bersayap 8 melihat penampilan pihak lain, mereka gemetar dan berlutut di tanah. "Ya Tuhan!" Suara tangisan terdengar di sarang. Semua naga emas bersayap 8 berlutut di tanah dengan air mata di mata mereka. "Aku tidak punya pengikut pengecut sepertimu," teriak Dewa Naga dengan wajah tegang. "Tenanglah." Naga-naga emas itu gemetar seperti burung puyuh saat menahan amarah Dewa Naga. Bab 1854, Kebangkitan Dewa Naga 4. Menenangkan amarahmu. Kenapa kau tidak memberitahuku cara menenangkan amarahmu? Kalian naga, tapi kalian dipukuli oleh sekelompok mayat hidup dan terpaksa mundur ke tempat sekecil itu. Kemana perginya harga diri kalian sebagai naga? Kalian masih punya nyali untuk memulai perselisihan internal di sini. Jika kalian punya kemampuan, kalian harus mengusir mayat hidup itu dari benua naga tersembunyi dulu. Dewa Naga memelototi mereka, hampir menyemburkan api. Dia telah mendengar banyak tentang situasi terkini ras naga dari Shen Yanxiao, tetapi mendengarnya dan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hari ini, dia dapat mengamati reaksi kelompok naga emas bersayap 8 ini. Akibatnya, alih-alih memikirkan cara mengusir mayat hidup, kelompok orang-orang tidak berguna ini ingin meledakkan manusia di sarang Longxi. "Kalian idiot, apa kalian mau membuatku marah setengah mati?" Dewa Naga meraung. Apa para idiot ini tahu betapa bodohnya mereka? Belum lagi menempatkan kereta di depan kuda, apa mereka tahu identitas manusia di sini? Mereka adalah mertua Dewa Perang. Jika kau benar-benar mengusir calon ayah mertua, ibu mertua, dan calon istri Dewa Perang, apakah orang gila itu masih bisa memberiku kehidupan yang baik? Ao, 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 aku akan menghajar kalian sampai mati. Mencari kematian adalah satu hal, tetapi kalian juga mencari kematian dariku. Naga sakti yang terpancar dari Dewa Naga membuat sekumpulan naga emas bersayap 8 tergeletak di tanah dan nyaris pingsan karena mengeluarkan busa di mulut. Naga emas bersayap 8 benar-benar ketakutan setengah mati. Mereka tak pernah menyangka Dewa Naga, yang telah jatuh selama hampir 10.000 tahun, akan tiba-tiba turun. Menghadapi kemarahan Dewa Naga, para naga emas itu sangat malu. Mereka tahu bahwa ketakutan mereka terhadap mayat hidup telah membuat para naga kehilangan muka. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Dewa Naga bahkan makin murka dengan pikiran mereka yang terus-menerus untuk mengusir Shen Yu. Dengan kembalinya Dewa Naga, para naga emas yang telah kehilangan nyali akhirnya mulai bangkit kembali. Raungan Dewa Naga mencambuk martabat para naga di hati mereka. "Jika kau masih punya sedikit harga diri sebagai naga, maka luruskan punggungmu dan usir mayat hidup yang ingin menduduki wilayah kita," teriak Dewa Naga. "Kami akan mengusir mayat hidup." Naga emas bersayap 8 itu meraung serempak. Ketakutan mereka sebelumnya sama seperti analisis Shen Yanxiao, karena tidak ada orang kuat yang membimbing mereka maju. Namun sekarang berbeda. Dewa Naga mereka yang paling kuat telah kembali. Tidak peduli apa yang ada di depan mereka, mereka memiliki keberanian untuk menghadapinya. Bagus sekali. Dewa Naga mengangguk puas. Orang-orang ini belum putus asa. Menemukan arah untuk dikejar, sekelompok naga emas bersayap 8 menyingkirkan kebingungan mereka sebelumnya dan dengan gembira dan hormat mengikuti Dewa Naga. Dewa Naga sudah memberitahu kelompok naga emas bersayap 8 tentang cara kebangkitannya. Naga emas bersayap 8 itu mengetahui bahwa Dewa Naga masih dalam keadaan jiwa dan perlu menjalani ritual kebangkitan sebelum benar-benar dapat dibangkitkan. Tiba-tiba, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam,
mereka membawa anak buah mereka untuk segera melaksanakan berbagai kemajuan ritual kebangkitan. Tentu saja, semua naga emas bersayap 8 itu tutup mulut tentang kebangkitan Dewa Naga. Mereka tidak ingin mengungkap kembalinya Dewa Naga terlalu dini. Setelah lebih dari 1000 tahun terdiam, para naga akhirnya menyambut datangnya Fajar. Sekelompok naga yang telah dikalahkan oleh Dewa Naga melemparkan diri mereka ke dalam pekerjaan mereka dengan senyum. Bahagia, ritual kebangkitan Dewa Naga tidaklah rumit. Hanya membutuhkan 12 naga emas bersayap 8 sebagai mata formasi. 3 hari kemudian, ritualnya siap dan Dewa Naga akan segera dibangkitkan. Bab 1855, Menjadi Seorang Ayah. Melihat Dewa Naga hendak dibangkitkan, Shen Yanxiao tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Dia segera menarik Taoti keluar dari danau hatinya dan membawanya ke Dewa Naga. Dewa Naga menatap ragu ke arah bocah lelaki yang tengah asyik mengunyah sekantung roti kukus di tangan Shen Yanxiao. "Ini putramu," kata Shen Yanxiao menatap Dewa Naga. "Bang!" Rahang Dewa Naga ternganga ke tanah. Kau, jangan bicara omong kosong." Dewa Naga meratap dan segera mundur 3 langkah, tangannya menutupi dadanya. Shen Yanxiao terdiam. Apa reaksi Dewa Naga? Bukankah mereka mengatakan bahwa Taoti, Yazi, dan binatang buas lainnya adalah putra Dewa Naga? Mengapa Dewa Naga memiliki reaksi yang berlebihan? Shen Yanxiao merasa aneh sebelumnya. Dewa Naga dan Taoti jelas telah bertemu di danau hatinya, tetapi saat itu, tidak ada tindakan ayah dan anak yang saling mengenali. Seolah-olah mereka berdua tidak saling mengenal sama sekali. Dia adalah Taoti. Shen Yanxiao menghela napas lega. Mungkin Dewa Naga belum pernah melihat wujud manusia Taoti sebelumnya, jadi dia tidak bisa mengenalinya. "Aku tahu dia Taoti. Kau memanggilnya sebelumnya." Dewa Naga menatap Shen Yanxiao dengan ekspresi bingung. Bagaimana Taoti tiba-tiba menjadi putranya? Dia masih perawan, oke. Dia tidak ingin menjadi seorang ayah. Dia bukan anakmu. Shen Yanxiao menatap Dewa Naga dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Tentu saja tidak, aku belum menemukan pasangan yang cocok. Bagaimana aku bisa melahirkan seorang putra? Aku sangat bersih. Shen Yanxiao bisa mempertanyakan IQ-nya, tetapi dia tidak bisa mempertanyakan kepolosannya. Itu tidak benar. Dewa Naga memiliki 9 putra, ayah Taoti dan yang lainnya memang Dewa Naga. Shen Yanxiao bingung. Dia menyodok Taoti yang sedang asyik makan. "Taoti, ayahmu adalah Dewa Naga, kan?" Taoti mengangguk tanpa mengangkat kepalanya. Shen Yanxiao memandang Dewa Naga. "Anakmu sudah mengakuinya, jadi mengapa kamu masih menolak?" Dewa Naga terdiam. Dia benar-benar belum pernah melahirkan seorang putra, apalagi 9 putra. "Tunggu, demi apa? Aku tidak pernah punya anak laki-laki." Kemudian, "Aku tahu, maksudmu binatang buas kuno itu, kan?" Dewa Naga tiba-tiba teringat sesuatu. Shen Yanxiao mengangguk. "Pertama-tama, kalian harus tahu bahwa aku bukanlah satu-satunya Dewa Naga. Aku hanya dipilih oleh Dewa Utama untuk melanjutkan tugas sebagai salah satu Dewa Naga setelah kejatuhan Dewa Naga sebelumnya." Dewa Naga menjelaskan tanpa menarik napas. "Hah?" Shen Yanxiao tertegun. "Kau pasti pernah melihat wujud binatang Taoti, kan? Kau lihat, itu sama sekali tidak mirip dengan kita para naga. Biar ku beritahu, ayah dari binatang buas kuno itu bukanlah aku, melainkan Dewa Naga pertama. Klan naganya bukanlah yang sekarang. Dia adalah Dewa Naga bawaan dari ras dewa. Dia terlahir sebagai dewa. Dia adalah naga yang tidak bersayap. Apa kau pernah melihat naga biru?" Dewa Naga itu memiliki fisik yang mirip dengan naga biru. Demi kepolosannya, Dewa Naga itu praktis meraung saat dia menceritakan generasi-generasi Dewa Naga. "Begitu ya." Shen Yanxiao mengangguk karena tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak heran Taoti sama sekali tidak bersemangat saat melihat Dewa Naga. Ternyata Dewa Naga sama dengan Dewa Perang, hanya gelar umum. Jika yang sebelumnya tumbang, pasti akan ada yang menggantikannya. Ya, benar sekali. Itu dia. Dewa Naga ingin menangis. Ia hampir kehilangan kepolosannya. Pikirkanlah, Taoti dan yang lainnya telah hidup selama puluhan ribu tahun. Saat mereka lahir, aku masih muda. Bab 1856, Kebangkitan Dewa Naga 6. Setelah misinya gagal, Taoti dilempar ke samping untuk melanjutkan makan. Para naga telah siap, menunggu Dewa Naga berbicara kapan saja. Shen Yanxiao menyerahkan tubuh fana Dewa Naga kepada para naga.
Setelah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kelompok manusia ini memiliki hubungan dekat dengan Dewa Naga mereka, para naga emas bersayap 8 akhirnya mengetahui dari Long Si bahwa gadis manusia itulah yang membangkitkan jiwa Dewa Naga mereka. Prasangka awal mereka berubah menjadi debu, dan para naga yang telah dilatih oleh Dewa Naga akhirnya kembali normal. Mereka menerima kelompok manusia ini dan bahkan berterima kasih kepada Shen Yanxiao dari lubuk hati mereka. Pada hari upacara, Shen Yu, Wen Ya, Shen Yanxiao, dan yang lainnya muncul di tengah lembah. Shen Yanxiao memegang dekrit Raja Naga yang membawa jiwa Dewa Naga di tangannya. Ketika para naga di utara melihat keputusan Raja Naga, mereka dipenuhi rasa hormat terhadap gadis manusia ini. Dekrit Raja Naga yang telah mereka cari selama 10.000 tahun akhirnya ditemukan oleh seorang manusia dan membangkitkan jiwa Dewa Naga. Fakta ini membuat mereka merasa malu. Tanpa dia sadari, dengan dekrit Raja Naga di tangannya, Shen Yanxiao harus berterima kasih kepada Long Yan atas usahanya. Jika bukan karena Long Yan, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali dekrit Raja Naga dengan mudah. Naga emas kecil itu digendong Yang Si. Ia melihat ke arah susunan besar yang dibangun di area kosong lembah itu dan melihat ke arah naga emas besar yang telah tertidur di tengah susunan itu selama puluhan ribu tahun dalam kebingungan. Ketika Dewa Naga dibangkitkan, kita bisa mengubah darah Doudou. Shen Yanxiao menoleh ke naga emas kecil itu dengan senyum di matanya. Naga emas kecil itu berkedip dan mengangguk dengan bingung. Shen Yanxiao melangkah maju di bawah tatapan para naga dan mengangkat dekrit Raja Naga di tangannya. Sebuah jiwa yang tembus cahaya melayang keluar dari dekrit Raja Naga dan melayang di atas susunan tersebut. Pada saat ini, semua naga di lembah utara berlutut serentak, menyambut jiwa Dewa Naga dalam postur saleh mereka. 12 naga emas bersayap 8 sudah ada di tempatnya. Mereka berdiri di 12 mata susunan itu. Mereka menggigit ujung jari mereka dan mengarahkan darah mereka ke tanah. Garis-garis cahaya merah menyebar dari bercak darah, memanjang menjadi garis-garis darah yang panjang, dari 12 tempat ke tubuh fana Dewa Naga. Tubuh yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun itu memancarkan lingkaran cahaya samar saat ini. Cahaya keemasan melesat keluar dari tubuh naga dan langsung menuju jiwa Dewa Naga di udara. Cahaya keemasan bersinar, dan jiwa Dewa Naga perlahan turun dan akhirnya menyatu dengan tubuh naga emas. Raungan naga meledak dalam cahaya dan sosok besar menerobos cahaya keemasan. Diiringi dengan raungan naga yang menggetarkan langit, sosok itu tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Dewa Naga telah dibangkitkan. Semua naga di lembah utara berubah menjadi naga dalam sekejap, menggemakan raungan Dewa Naga dan mengeluarkan raungan naga yang paling saleh. Raungan naga bergema di seluruh lembah dan bumi berguncang. Sudah waktunya bagi para naga untuk melawan. Shen Yanxiao sangat gembira saat melihat tontonan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hadapannya. Naga emas kecil itu merasakan kegembiraan jenisnya sendiri dan darah di tubuhnya mendidih. Para naga, yang telah diganggu oleh mayat hidup selama lebih dari 1000 tahun, akhirnya meniup terompet pembalasan. Setelah 10.000 tahun tertidur, akhirnya aku memulai hidup baru. Mulai sekarang, aku akan menuntunmu untuk membasmi mayat hidup yang menginjak-injak benua naga tersembunyi milikku. Dewa Naga, berubah menjadi wujud manusia dan melayang di udara. Semoga dewa kita memimpin kita untuk membasmi mayat hidup. Para naga menanggapi dengan antusias. Bab 1857, Pertukaran Darah 1. Kebangkitan Dewa Naga menyapu kegelapan di seluruh wilayah utara. Di bawah kepemimpinan Dewa Naga, darah semua naga melonjak. Setelah kebangkitannya, Dewa Naga segera bersiap memberikan sebagian darahnya untuk naga emas kecil itu. Setelah 8 naga emas bersayap lainnya mengetahui hal ini, mereka menunjukkan antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bergegas membantu naga emas kecil itu dalam mengganti darahnya. Namun, Dewa Naga menamparkan orang-orang itu. Dia sangat menyukai naga emas kecil itu. Di antara naga emas bersayap 8, kekuatan yang terkandung dalam darahnya adalah yang terkuat. Jadi tentu saja, darahnya akan memiliki efek terbaik. Ketika naga emas kecil itu mengetahui bahwa ia harus mengganti semua darahnya, kondisinya langsung memburuk. Benarkah kita harus mengganti semua darahku? Naga emas kecil itu menatap Shen Yanxiao dengan wajah pucat dan matanya yang berair dipenuhi air mata. Ya, jangan takut, tidak akan ada masalah. Shen Yanxiao menepuk kepala naga emas kecil itu. Anak ini benar-benar pemalu,
dan sekarang wajahnya pucat karena ketakutan. Aku tidak takut. Naga emas kecil itu menggigit bibirnya dan berusaha sekuat tenaga untuk terlihat kuat, tetapi mengapa ekspresinya terlihat seperti dia akan menangis? Anak muda, apakah kamu benar-benar tidak takut? Jika ya, jangan menangis. Air matamu mengalir. Ini tidak masuk akal. Shen Yanxiao terdiam menatap naga emas kecil itu dengan air mata mengalir di wajahnya dan mendesah. Yang Si mengulurkan tangan untuk memeluk naga emas kecil yang ketakutan itu dan dengan hati-hati menghiburnya. Apa ini benar-benar baik-baik saja? Raut wajah Dewa Naga berkedut saat ia menatap naga emas kecil yang menangis sekeras-kerasnya hingga hampir pingsan. Hatinya sedikit gelisah. Tanpa transfusi darah, tidak ada cara untuk menghilangkan energi iblis di tubuhnya. Dia tidak akan pernah menjadi naga emas bersayap 8 yang sesungguhnya jika kondisinya terus berlanjut. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Penampilan naga emas kecil itu cukup menyedihkan, tetapi masalah ini harus diselesaikan. Baiklah, Dewa Naga mendesah. Yang Si berjalan ke sarang dengan naga emas kecil di tangannya, dan Dewa Naga mengikutinya. Aku pikir anak itu takut. Wen Ya merasa kasihan pada naga emas kecil itu. Ada hal-hal yang harus dia alami. Shen Yanxiao berkata dengan tegas. Transfusi darah diselesaikan oleh Dewa Naga dan naga emas kecil. Yang Si mundur setelah mengirim naga emas kecil itu ke dalam. Sedikit gugup, Shen Yanxiao melirik Yang Si dan mendapati tinjunya terkepal. Ya, Yang Si mengangguk. Dia telah merawat naga emas kecil itu selama kurun waktu ini, jadi hubungan mereka tidak dangkal. Shen Yanxiao memandang Yang Si dengan aneh. Saat aku tidak ada, kau tertular naga emas kecil itu. Yang Si menatap Shen Yanxiao tanpa berkata apa-apa. Apakah aku terlihat seperti orang yang akan menculik anak-anak? Sedikit, saya sangat jujur, kata Yang Si dengan serius. Saya akan menunggu sampai dia menjalani transfusi darah sebelum saya mencoba membuat kontrak dengannya. Kau begitu jujur hingga membuatku mendesah. Shen Yanxiao menatap Yang Si dengan senyum palsu. Seperti yang diduga, orang ini sudah lama ingin membodohi naga emas kecil itu ke tangannya. Bukankah perhatiannya yang cermat selama periode waktu ini hanya untuk menciptakan rasa ketergantungan baginya di hati naga emas kecil itu? Kau terlalu baik, semua ini berkat kesempatan yang kau berikan padaku. Yang Si tertawa. Jika Shen Yanxiao tidak memintanya untuk merawat naga emas kecil itu, dia tidak akan memiliki kesempatan itu. Ingatlah untuk mentraktirku makan, kata Shen Yanxiao. Tentu saja, kedua orang yang hina dan tak tahu malu itu memang sahabat karib selama bertahun-tahun. Mereka penuh tipu daya jahat dan sudah lama ingin membodohi si naga emas kecil. Mereka yang tidak tahu akan beranggapan bahwa mereka menipu gadis-gadis yang bodoh. Bab 1858, Pertukaran Darah 2. Transfusi darah naga emas kecil berlangsung selama sehari semalam. Selama periode waktu ini, Shen Yanxiao dan Yang Si berjaga di pintu masuk. Tak satu pun dari mereka yang tertidur. Pada pagi hari ketiga, seekor naga yang tidak dikenal tiba-tiba memenuhi seluruh sarang. Shen Yanxiao dan Yang Si segera berdiri dan melihat jejak kegugupan di mata masing-masing. Sukses. Yang Si sedikit gugup. Seharusnya berhasil. Shen Yanxiao mengangguk. Meskipun Dewa Naga sedikit konyol, itu seharusnya tidak menjadi masalah baginya sebagai dewa yang unggul. Detik berikutnya, sesosok tubuh keluar. Shen Yanxiao dan Yang Si menahan napas. Aku merasa agak pusing karena harus berdarah tepat setelah dibangkitkan. Benar saja, daya tahan tubuh manusia tak tertandingi oleh tubuh dewa. Dewa Naga berjalan keluar dengan santai, wajahnya agak pucat. Begitu dia keluar, dia melihat Shen Yanxiao dan Yang Si menatapnya dengan linglung. Dia langsung mundur 3 langkah karena takut. Kenapa kau menatapku seperti itu? Dewa Naga menutupi dadanya dengan tangannya dan menatap gugup ke arah dua orang ganas itu. Di mana Dou Dou? Shen Yanxiao mengerutkan kening. Mengapa dia yang pertama keluar? Tidak bisakah kau tidak berbicara dengan nada menghina seperti itu padaku? Dewa Naga sangat tertekan. Dia tetaplah dewa yang unggul. Tidak bisakah mereka berdua begitu membencinya? Dialah yang telah kehilangan banyak darah kali ini. Mereka tidak hanya tidak peduli padanya, tetapi mereka juga bersikap seperti itu. Sayangnya keluhannya tidak mendapat tanggapan apapun dari mereka. Tepat saat Dewa Naga tengah berduka, sebuah sosok perlahan muncul dari belakangnya. Wajah tampan dan luar biasa tiba-tiba muncul di garis pandang Shen Yanxiao dan Yang Si.
Sosoknya tinggi dan wajahnya sempurna. Matanya yang keemasan agak tertunduk. Ada juga jejak air mata di sudut matanya. Dou, Shen Yanxiao menatap naga tampan di depannya dengan ragu. Pemuda tampan itu mengangkat kepalanya dan terisak saat menatap Shen Yanxiao dan Yang Xi. Wuhuhu, sambil menangis, pemuda tampan itu jatuh ke pelukan Yang Xi. Yang Xi didorong dengan paksa ke dinding oleh kekuatan dahsyat di balik pelukan itu. Ekspresi Shen Yanxiao langsung menjadi ngeri. Naga emas kecil itu, yang tidak menyadari perubahan kekuatannya, membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Yang Xi dan menangis. Semakin Shen Yanxiao memandang kedua pria itu, semakin asing perasaannya. Seorang pemuda jangkung berwajah dingin memeluk seorang pemuda tampan yang menangis. Mengapa adegan ini terasa begitu familiar? Tidak apa-apa, Yang Xi menahan rasa sakit dan menghibur naga emas kecil itu seperti biasa. Apakah sakit? Shen Yanxiao menatap naga emas kecil yang menangis dan bertanya dengan suara rendah. Naga emas kecil itu menggelengkan kepalanya dan mengangkat kepalanya. Tidak sakit, aku hanya sedikit takut. Ada sedikit rasa malu di wajah pemuda tampan itu, dan rona merah muncul di pipinya. Ia tampak sangat pemalu dan menawan. Apakah benar-benar tidak apa-apa bagimu untuk terlihat begitu lembut dan rentan di pelukan pria lain? Dou, bagaimana perasaanmu sekarang? Yang Xi berdiri tegak. Kekuatan naga emas bersayap 8 ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Untungnya, dia adalah seorang ksatria naga dengan kemampuan bertahan yang kuat. Jika dia seorang penyihir, dia mungkin akan pingsan. Naga emas kecil itu mengusap matanya dan berkata dengan malu, menurutku ini sangat bagus. Tidak ada masalah. Kekuatan dalam tubuhku sangat nyata. Meskipun proses penggantian darahnya sangat kejam, efeknya sangat bagus. Ia yakin bahwa dirinya bukan lagi sampah kecil yang hanya bisa mengandalkan perlindungan orang lain. Bab 1859, Pertukaran Darah 3. Dewa Naga, bagaimana keadaan Dou sekarang? Shen Yanxiao menatap pemuda pemalu itu dan hanya bisa menoleh untuk bertanya kepada Dewa Naga tentang situasi spesifiknya. Dewa Naga berkata, energi iblis di tubuhnya telah sepenuhnya dihilangkan, tetapi dia baru saja pulih, jadi dia masih perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Pertumbuhannya sebelumnya terhambat oleh energi iblis, dan sekarang setelah energi iblis dihilangkan, meskipun seharusnya dia sudah menjadi naga dewasa, dia akhirnya bisa tumbuh dari fase remajanya. Yakinlah, dia akan tumbuh lebih cepat. Shen Yanxiao mengangguk. Tidak heran dia merasa bahwa naga emas kecil itu tampak seusia dengan Yang Xi. Dewa Naga, bisakah kau mengajarkan Dou keterampilan ras naga di masa depan? Orang tuanya sudah tiada, dan Long Xi hanyalah seekor naga perak. Aku tidak tahu banyak tentang keterampilan naga emas, dan aku tidak percaya pada naga emas lainnya. Tidak masalah, bagaimanapun juga, anak ini memiliki darahku di dalam dirinya. Hahaha, Dewa Naga sangat puas dengan naga emas kecil itu. Darahmu mengalir di tubuhku. Mulut Shen Yanxiao berkedut. Apakah Dewa Naga berencana untuk mengangkat naga emas kecil itu sebagai putranya? Faktanya, tebakan Shen Yanxiao benar. Dewa Naga, yang tidak pernah memiliki pengalaman mengasuh anak dan terlalu kuat untuk berhubungan dengan naga betina, sama sekali mengabaikan penampilan gemetar naga emas kecil itu setelah naga emas kecil itu tenang. Dengan satu gerakan tangannya, dia mengambil naga emas kecil itu dari lengan Yang Xi dan berjalan dengan angkuh untuk menjalani pelatihan yang mengerikan. Naga emas kecil yang malang itu hampir trauma saat melihat Dewa Naga. Sepasang mata emasnya yang terang menatap Yang Xi dengan air mata di dalamnya, menandakan bahwa ia ingin diselamatkan. Melihat ini, Yang Xi hanya bisa diam-diam memalingkan wajahnya dan berpura-pura tidak memperhatikan. Dewa Naga tidak akan menyiksanya. Jangan gugup. Shen Yanxiao duduk di sebelah Yang Xi sambil tersenyum. Sebagai anggota pantom yang paling jarang bicara, Yang Xi kini tampak sangat lincah. Garis miring, jika Xiu ingin membawa Taoti dan Vermilion Bird keluar untuk melatih mereka, apakah kamu tidak akan gugup? Yang Xi memandang Shen Yanxiao dan bertanya. Shen Yanxiao tercengang. Dia secara pribadi telah mengalami pelatihan ala Spartan dari seorang guru besar tertentu. Jika Vermilion Bird dan Taoti menatapnya dengan air mata di mata mereka. Shen Yanxiao mengutarakan bahwa dengan mentalitas protektifnya, dia mungkin tidak tega membiarkan Xiu melatih kedua orang bodoh yang menggemaskan ini. Kau belum menandatangani kontrak dan kau sudah melindunginya. Apakah naga birumu tahu?
Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan menatap Yang Si. Orang ini sebenarnya menggunakan burung vermilion dan taoti sebagai analogi. Sepertinya dia bertekad untuk mendapatkan naga emas kecil itu. Yang Si sedingin es. Apakah kau pikir selama ini aku mengurus naga emas kecil itu sendirian? Shen Yanxiao menatap Yang Si dengan ngeri. Jangan bilang padaku, naga biru adalah seekor naga. Yang Si merasa bahwa dia pintar. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia telah mengubah Vermilion Bird menjadi seorang pengasuh yang merawat Little Phoenix dan Mini Dragon sepanjang hari. Sekarang, Azure Dragon telah mulai mewarisi tradisi baik Vermilion Bird. Awalnya, Azure Dragon sangat enggan membawa anak-anak bersamanya, tetapi tuannya akan memanggilnya terus-menerus tanpa alasan. Mungkin karena dia merasakan kekuatan naga yang berbeda dari naga normal, tetapi naga emas kecil itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang Azure Dragon. Sepasang matanya yang berair sering melirik Azure Dragon. Kemudian, tidak ada yang lain. Pada akhirnya, naga biru dikalahkan oleh naga emas kecil yang murni dan baik hati. Yang Si bahkan merasa bahwa jika naga biru atau naga emas kecil itu betina, mereka mungkin bisa membentuk pasangan dan melahirkan bayi naga atau semacamnya. Namun sayangnya, keduanya laki-laki. Bab 1860, Pertukaran Darah 4. Ketika naga emas kecil itu diseret keluar oleh Dewa Naga, Shen Yanxiao akhirnya punya waktu untuk menyeret keluar Pangeran Lumpia, Mingye. Mingye masih koma dan telah dikurung di sudut oleh Long Si selama beberapa hari terakhir. Jika Shen Yanxiao tidak membawanya keluar, ia pasti sudah dilupakan. Semua orang di sarang itu duduk di sekitarnya. Shen Yanxiao menjentikkan jarinya dan Mingye perlahan terbangun. Dia perlahan duduk dan melihat ke depan tanpa fokus. Wajahnya yang bingung tampaknya tidak menyadari ketidaknormalan di sekitarnya. Mingye, Shen Yanxiao memanggil dengan suara rendah. Mata Mingye yang kebingungan masih tidak berubah, tetapi tubuhnya sedikit gemetar saat mendengar suara Shen Yanxiao. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk membangkitkan naga tulang di pemakaman naga? Tanya Shen Yanxiao lembut, menggunakan kutukan sebagai panduan. Dengan kembalinya Dewa Naga, momentum ras naga telah ditata ulang, tetapi masih membutuhkan waktu untuk berintegrasi dan menyesuaikan diri dengan pertempuran mendatang melawan mayat hidup dan Longyan. Shen Yanxiao harus membeli mereka kali ini. Mingye adalah kandidat paling cocok untuk digunakannya. Setengah bulan, Mingye, yang terkena teknik kutukan, menjawab dengan jujur. Jika kita membangkitkan naga tulang, apakah ada cara untuk memberi mereka kedamaian lagi? Shen Yanxiao tidak menyukai tindakan menajiskan orang mati. Garis miring, batalkan kebangkitannya, tetapi begitu kebangkitan itu dicabut, kerangka-kerangka itu tidak bisa lagi digunakan untuk membangkitkan makhluk-makhluk undead. Mingye sedikit mengernyit saat berbicara. Itu bisa dibatalkan. Shen Yanxiao, Shen Yu dan yang lainnya saling berpandangan. Bagaimana? Shen Yanxiao bertanya lebih lanjut. Biarkan mayat hidup yang membangkitkan mereka memotong rantai jiwa. Lalu, kata Mingye. Xiaoer kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Shen Yu melihat ekspresi Shen Yanxiao yang penuh perhatian dan samar-samar merasa bahwa putrinya pasti sedang berpikir lagi. Shen Yanxiao berkata, jika Dewa Naga ingin memimpin para naga di utara untuk melawan, dia perlu mengasah kekuatan para naga ini terlebih dahulu. Mereka telah lama ditinggalkan dalam 1000 tahun terakhir atau lebih. Jika mereka langsung pergi ke medan perang sekarang, mereka mungkin akan menderita kerugian besar, jadi saya ingin mengulur waktu. Dengan Mingye di tangan kita, para mayat hidup tidak dapat membangkitkan para naga di pemakaman naga, tetapi jika kita terus menjebak Mingye di sini, para mayat hidup mungkin akan putus asa. Jika mereka terus tidak dapat menemukan Mingye, mereka mungkin akan memusatkan perhatian mereka pada utara. Pada saat itu, Longyan tidak akan menjadi satu-satunya yang ingin menghancurkan utara. Jika para mayat hidup menyadari bahwa hilangnya Mingye ada hubungannya dengan utara, mereka mungkin akan segera membangkitkan naga di pemakaman naga untuk menyelamatkan Mingye. Saya bermaksud membiarkan Mingye kembali dan mengulur waktu. Karena kita dapat membebaskan jiwa makhluk mayat hidup, mengapa kita tidak membiarkan Mingye langsung kembali ke kota mayat hidup dan menggunakan tangannya untuk membangkitkan kerangka naga di pemakaman naga? Kemudian kita dapat membiarkannya memutus hubungan dan membiarkan kerangka-kerangka itu beristirahat dengan tenang. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam. Setelah kerangka-kerangka itu dibangkitkan sekali, mereka tidak dapat dibangkitkan lagi.
Hanya dengan cara ini kedamaian para naga di pemakaman naga dapat dipertahankan. Kau yakin, jika kutukan yang kau berikan padanya ketahuan, atau jika kutukan padanya entah bagaimana hancur, maka segalanya akan menjadi sulit. Shen Yu mengerutkan kening. Ide Shen Yanxiao bagus, tetapi ada banyak faktor yang tidak pasti. Aku akan mengikuti Mingye ke kota mayat hidup untuk memastikan kutukan itu efektif. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Kau masih ingin kembali? Ini terlalu berbahaya. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Saya tahu batas kemampuan saya.